Car Free Day di depan lampu merah Ramanda. Kericuan terjadi di tengah pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day di wilayah Kota Depok, Jawa Barat, Minggu pagi. Sejumlah warga mengadang dan meneriaki pengendara mobil Jeep yang nekat menerobos area Car Free Day. Meski dikepung warga, pengendara mobil tak mau membuka pintu maupun menurunkan kaca mobilnya untuk menjelaskan situasi tersebut. Petugas kepolisian pun akhirnya turun tangan untuk mengarahkan pengendara mobil agar bisa keluar dari area Car Free Day. Diduga hal ini terjadi lantaran minimnya pengawasan dari petugas kepolisian, sehingga mobil tersebut masih dapat melintas di area Car Free Day di Jalan Raya Margonda, Kota Depok, Jawa Barat. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Sindo Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda. Dan bersama saya Fajar Wayong, berikut berita pilihan siang hari ini. "39 anak bermasalah kembali ke pelukan orang tua usai menjalani pendidikan singkat di barak militer. Gubernur Jakarta Pramono Anung akan mengembalikan kejayaan Air Petra Kalijodo. Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar berkumpul bersama pemimpin dunia untuk menghadiri pelantikan Paus Leo XIV di Vatikan. Ya, pemirsa, kesal dengan bau kotoran ayam, puluhan emak-emak di Grobogan menggeruduk dan menduduki sebuah kandang ayam yang berdekatan dengan permukiman di Grobogan, Jawa Tengah. Akibat polusi kotoran ayam, sejumlah warga mengaku pusing dan mual hingga sesak nafas. Puluhan warga menggerebek kandang ayam milik Suwarto di Desa Panunggalan, Kecamatan Pulau Kulon, Grobogan, Jawa Tengah. Warga emosi karena pemilik kandang membakar bangkai ayam yang menyebabkan polusi sehingga sejumlah warga pusing, mual, muntah hingga sesak nafas. Ada apa seperti ini? Apa solusinya kan gitu? Sementara sempat terjadi ketegangan antara Suwarto pemilik kandang ayam dengan perangkat desa dan polisi saat mediasi di rumah Suwarto yang berada di Desa Panunggalan, Pulau Kulon, Grobogan. Pemilik kandang emosi karena warga berani menggeruduk kandang ayam miliknya. Bahkan sempat menantang warga untuk melakukan demo kembali di rumah dan kandang ayamnya. Sementara itu, puluhan emak-emak dan warga lainnya tetap bertahan dengan menduduki kandang ayam sambil menunggu hasil mediasi meski harus sambil menutup hidung. Resah, yang jelas merasa resah adanya bau kotoran ayam, bangkai ayam itu merasa resah. Tapi sempat dimediasi nggak? Udah. Ada pertemuan? Ada. Gimana? Pak Lurah sama Polsek sama Koramil katanya dia mau menyelesaikan secepatnya. Ya ternyata belum ada tindak lanjut, hanya dibakar. Bakar itu tulangnya aja kan sudah bau, Mas. Setelah mediasi yang alot, pemilik kandang akhirnya mau menuruti tuntutan warga, mengubur 30 ton bangkai ayam dengan mendatangkan alat berat untuk membuat lubang besar mengubur seluruh bangkai ayam. Warga berjanji akan kembali menggeruduk kandang ayam ini jika masih ada bangkai ayam yang belum dikubur. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Sebuah mobil ambulans masuk ke jurang saat membawa pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sopir mengaku hilang konsentrasi saat mendengar pasien yang dibawanya tiba-tiba berteriak kesakitan. Sebuah mobil ambulans yang membawa pasien rujukan ke RSUD Palagimata, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara masuk ke jurang. Ambulans masuk jurang yang berada tepat di belakang rumah warga saat melintasi jalan menanjak. Akibatnya, sopir, tenaga medis, dan pasien yang ada dalam ambulans mengalami luka ringan. Menurut sopir, ia kehilangan konsentrasi menyetir saat mendengar pasien kesakitan dan berteriak.
sakit, tiba-tiba pasiennya itu berteriak di belakang, sehingga si supir ini dia agak menoleh ke belakang sedikit. Tiba-tiba mobilnya itu langsung mengarah ke kanan dan masuk ke jurang, kurang lebih dalamnya sekitar 2 meter. Ada korban jiwa, Bang? Korban jiwa tidak ada, hanya kerusakan kendaraan saya sama kondisi WC dari rumah warga ini yang mengalami kerusakan. Sementara itu, bagian kanan mobil ambulans rusak. Ambulans akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Tim kepolisian dari Korlantas Mabes Polri, Polda Jateng dan Polres Karanganyar menggelar olah TKP kecelakaan maut mobil wisatawan yang menewaskan 5 orang di kawasan wisata Tawangmangu, Jawa Tengah. Pelaksanaan olah TKP dilakukan pada Minggu pagi di jalur lama dari Cemor Kandang menuju Tawangmangu, Karanganyar. Hal ini dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan maut mobil yang mengangkut 16 wisatawan dan mengakibatkan 5 orang meninggal dunia. Dugaan sementara kecelakaan terjadi karena mobil remblong saat jalanan menurun. Jadi saat ini kita baru melaksanakan penyelidikan segala macam, kita olah TKP, kemudian kita cek korban, kita pastikan identitasnya sudah sesuai atau belum, kemudian baru kita nanti ke arah selanjutnya. Sebelumnya kecelakaan maut menewaskan 5 orang terjadi di kawasan wisata Tawangmangu. Rombongan yang berasal dari Bojonegoro itu rencananya hendak pergi berwisata ke Tawangmangu melewati Magetan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Khalil Mahfud, iNews melaporkan. Seluruh korban kecelakaan tunggal mobil wisata di Tawangmangu dibawa ke RSUD Kartini, Karanganyar. Rata-rata korban terluka akibat benturan. Total 17 orang menjadi korban dalam kecelakaan maut di Jalan Gondosuli, jalur lama dari Cemoro Kandang menuju ke Tawangmangu, Karanganyar. 5 diantaranya dinyatakan tewas. Kelima korban meninggal berjenis kelamin perempuan dan 1 diantaranya masih berusia kanak-kanak. Selain itu, 12 korban lainnya mengalami luka berat dan luka ringan. Seluruh korban telah dibawa ke Puskesmas dan RSUD Karanganyar. Ini tiba di UGD 9, di kamar jenazah 5, jadi total itu 14, yang 3 input supir masih di Puskesmas. Kondisinya gimana Pak Dirjen? Ini kondisinya ya sementara masih dalam perawatan. Sementara menurut warga, mobil diduga mengalami remblong saat turun dari tanjakan Gondosuli, jalur lama Tawangmangu. Itu rombongan dari Cepu, mobil elep dari arah Jawa Timur mau ke, tadi supir saya tanya itu mau ke Muning. Nah, itu terjadi rem maka atau di rem itu blong. Jadi dari arah barat ada mobil di sini mau dibanting ke kanan tidak bisa. Nubruk, Bu. Jembatan. Dari Karanganyar, Jawa Tengah, Halim Mahfur, iNews melaporkan. 4 warga Bojonegoro, Jawa Timur menjadi korban kecelakaan maut mobil wisata di Jalan Raya Tawangmangu, Sarangan, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Dari 4 korban, 3 diantaranya merupakan satu keluarga. Suasana duka menyelimuti rumah Sri Mulyani, 58 tahun di Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Sri Mulyani merupakan salah satu korban kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang di Tawangmangu. Sejumlah kerabat dan tetangga berbondong-bondong datang ke rumah duka untuk mengucapkan bela sungkawa dan dukungan moral kepada keluarga yang ditinggalkan. Selain Sri Mulyani, 3 warga lain dari desa yang sama juga menjadi korban tewas dalam insiden tersebut.
Mereka adalah Ana Ruby, 45 tahun, Atik, 49 tahun, dan Salma, 5 tahun. Ketiganya masih memiliki hubungan keluarga sebagai kakak adik dan anak. Setelah tiba dari RSUD Karanganyar, jenazah para korban dimakamkan di TPU setempat pada Minggu dini hari. Yang meninggal ada 4, untuk informasinya. Satu Mbak Sri Mulyani, terus Mbak Ati, dan anaknya Salma, dan Mbak Ana. Mbak Ana dan Ati itu adik kakak. Pak, itu acara apa ya di Tawangmangu itu? Acara rekreasi. Sebelumnya, 5 orang tewas dalam kecelakaan maut mobil minibus yang membawa 18 penumpang dari Bojonegoro, Jawa Tengah di kawasan wisata Tawangmangu, Karanganyar. Kecelakaan diduga terjadi karena rem mobil blong saat melintasi jalan menurun hingga akhirnya tak terkendali dan menabrak jembatan beton. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menetapkan perawat sebuah rumah sakit di Cirebon, Jawa Barat sebagai tersangka pencabulan terhadap pasien di bawah umur. Dalam aksinya, pelaku berpura-pura melakukan perawatan medis terhadap korban yang sedang sakit. Satreskrim Polres Cirebon Kota menetapkan perawat sebuah rumah sakit di Cirebon, Jawa Barat berinisial DS 41 tahun sebagai tersangka pencabulan terhadap pasien di bawah umur. Peristiwa pemerkosaan dilakukan tersangka pada bulan Desember 2024 lalu. Saat itu korban sedang menjalani perawatan di rumah sakit di Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon. Kasus ini baru diketahui saat korban menceritakan perbuatan tersangka ke orang tuanya pada bulan April 2025 lalu. Dari hasil pemeriksaan sementara, diketahui tersangka telah beberapa kali melakukan pelecehan seksual terhadap pasien, yakni pada bulan Oktober 2025, pada tahun 2024, dan tahun 2019. Sejak April 2025, tersangka telah dipecat dari rumah sakit tempatnya bekerja. Yang paling penting ini adalah terkait dengan jadwal, ya, jatan ya, karena yang bersangkutan ini, tersangka ini sebagai perawat ya pada saat itu sudah kita klopkan, ya, kita sinkronkan dengan semua alat bukti yang kita dapatkan dan juga keterangan saksi, ya, sehingga cukup bukti kita untuk menaikkan ke tahap penyidikan dan penetapan terhadap tersangka pelaku pelecehan anak ini. Tersangka bersama barang bukti kini diamankan di Satreskrim Polres Cirebon Kota guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Warga menggeruduk pondok pesantren yang berada di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Hal ini dilakukan karena warga geram dengan tingkah laku pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap anak didiknya. Warga ngamuk. Pesantren cabul dihancurkan, beraya nih. Inilah video amatir yang memperlihatkan beberapa oknum warga yang membakar gapura pondok pesantren di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kejadian ini berawal karena warga kesal dengan tingkah laku pimpinan pondok pesantren yang diduga melakukan tindak asusila terhadap santriwati di pesantren tersebut. Menyikapi hal itu, Polresta Bandung menetapkan RR 30 tahun sebagai tersangka. Penetapan tersangka tersebut dilakukan usai memeriksa 7 orang saksi yang 5 diantaranya merupakan korban pelecehan. Total ada 8 korban, di mana 3 korban mengaku telah disetubuhi oleh pelaku, sementara 5 lainnya mengalami pencabulan. Dari serangkaian tindakan pemeriksaan para saksi dan alat bukti yang sudah kami lakukan penyitaan, kami telah menetapkan seseorang laki-laki yang berumur 30 tahun dengan inisial RR sebagai pelaku atau tersangka kasus pencabulan dan atau persetubuhan. Akibat aksinya, tersangka dijerat pasal 81 dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan.
Pemirsa, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecam keberadaan grup Facebook Fantasi Sedarah. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Polisi mendalami penyelidikan terhadap grup Facebook Fantasi Sedarah yang tengah menjadi kecaman publik. Grup ini berisi percakapan menyimpang tentang ketertarikan seksual terhadap anak atau keluarga kandung. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengecam keberadaan grup tidak senonoh ini. Grup diduga memiliki ribuan anggota dan disebut telah eksis selama bertahun-tahun. Kapolri berjanji akan menindak tegas para pelaku. Ya, saya kira terhadap hal-hal yang berdampak, khususnya ini ancamannya terhadap masyarakat luas, Polri tentunya akan melakukan pendalaman, penyelidikan, dan tentunya akan tindak tegas. Dan itu bagian dari komitmen kita. Terima kasih. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital telah memblokir 6 grup di Facebook berisi konten asusila yang membahas hubungan sedarah atau insest. Warga juga diimbau agar lebih menjaga putra-putrinya dan berhati-hati saat bermedia sosial, serta langsung melapor bila menemukan konten-konten menyimpang. Dari Jakarta, Indra Setiabudi, Irian Syahwahyudi, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Polisi menggagalkan penyelundupan 20 ton pasir timah ilegal ke negara Malaysia. Selain pasir timah, 1 pelaku dan sebuah kapal kayu diamankan dalam penggerebekan ini. Maju lagi. Tim Gakum Direktorat Polairut Polda Kepulauan Bangka Belitung menggagalkan pengiriman 20 ton pasir timah secara ilegal ke luar negeri. Pasir timah yang tersimpan dalam 400 karung ini diamankan di sebuah kapal kayu di perairan Pait, Kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat. Ratusan karung pasir timah tanpa dilengkapi dokumen perizinan ini rencananya akan dikirimkan keluar Pulau Bangka Belitung melalui jalur laut dengan tujuan negara Malaysia. Selain mengamankan 20 ton pasir timah dan kapal kayu, diamankan juga 1 orang pria berinisial LM 39 tahun warga Kepulauan Riau yang diduga mengangkut pasir timah ini. Subdit Gakum di Polair Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama dengan kapal patroli 28208 berhasil menggagalkan penyelundupan pasir timah sebanyak 400 karung. Total mencapai 20 ton. Ya, jadi yang berhasil kita amankan 1 unit kapal KM Laut Biru 5 yang rencananya akan membawa pasir timah ke luar Pulau Bangka, yaitu tujuannya ke negara Malaysia. Pelaku kini ditahan di Ditpolairut Polda Bangka Belitung guna proses penyidikan lebih lanjut, sementara barang bukti timah dititipkan di Rubasan Pangkal Pinang. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Utara menggagalkan peredaran narkoba jenis sabu seberat 100 kg yang dikemas dalam bungkus kopi. Dari total barang bukti yang diamankan, estimasi jiwa yang diselamatkan mencapai 500.000 orang dengan nilai ekonomi sekitar 100 miliar rupiah. Barang haram ini disita dari 4 lokasi berbeda, yakni hotel di Jalan Sei Balutu Medan, parkiran supermarket di Jalan Gatot Subroto, rumah di Komplek Tasbih 1 Medan, serta pelabuhan Merak, Banten. 4 tersangka ditangkap dalam pengungkapan ini, yakni CT, Zul, serta pasangan suami istri SUD dan KAN. Secara keseluruhan, tersangka Zul ini dialah yang meng-create 100 kg yang diparkirkan di dalam rumahnya dan dikemas sehingga dia berhasil memasukkan beberapa mobil dan ada juga yang sudah berhasil. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai menyasar perbaikan area bermain dan rekreasi warga di beberapa wilayah. Salah satunya ruang publik terpadu Ramanak atau RPTRA Kalijodo di Jakarta Barat.
Ya, Jumat lalu Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan RPtra Kalijodo harus diperbaiki agar bisa difungsikan secara maksimal. Seperti inilah kondisi RPtra Kalijodo saat ini. RPtra ini dulu dikenal sebagai kawasan prostitusi, namun di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Kalijodo dibuat menjadi RPtra. Ingin melihat apa yang sebenarnya ada. Karena saya pengen untuk RPtra Kalijodo ini seperti yang dulu saya sampaikan, saya ingin memperbaiki yang dulu pernah ditinggalkan oleh para gubernur, yang menurut saya baik. Salah satu hal yang luar biasa menurut saya pada waktu itu Kalijodo yang dari tanda kutip seperti itu, kemudian pada era Pak Ahok, Pak Jarod dilakukan perbaikan dan sekarang memang belum bisa difungsikan secara maksimal. Dan untuk itu saya sudah menugaskan kepada Kepala Dinas Pertamanan yang baru, Pak Fajar, untuk duduk bareng kembali bersama dengan mereka yang sekarang ini di RPtra untuk kita kelola kembali, kita perbaiki dan kemudian kita rubah fungsinya memang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Bisa olahraga, bisa jogging, bisa berteater, berpuisi, bermain gitar dan sebagainya. Sehingga dengan demikian perbaikan itu segera diberlakukan bersama-sama. Dan untuk itu saya minta kepada Pak Fajar sebagai Kepala Dinas yang baru, karena beliau dululah yang sebenarnya membangun tempat ini untuk bisa difungsikan kembali. Mudah-mudahan dalam waktu berapa bulan Pak Fajar? Kurang lebih 6 bulan Pak. Dalam waktu 6 bulan maka RPtra Kalijodo ini wajahnya adalah wajah yang ramah kembali kepada kita semua untuk datang. Diduga terima uang dari jaga website Judol, mantan Menteri Komunikasi dan Informasi Budi Ari Setiadi terseret dalam kasus judi online. Tetaplah bersama kami di Sindo Siang. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemerintah Provinsi Jakarta mulai menyasar perbaikan area bermain dan rekreasi warga di beberapa wilayah. Salah satunya ruang publik terpadu ramah anak atau RPtra Kalijodo di Jakarta Barat. Dan Jumat lalu Gubernur Jakarta Pramono Anung menyatakan RPtra Kalijodo harus diperbaiki agar bisa difungsikan secara maksimal. Seperti inilah kondisi RPtra Kalijodo sekarang. RPtra ini dulu dikenal sebagai kawasan prostitusi. Namun di era Gubernur Basuki Cahayapurnama alias Ahok, Kalijodo dibuat menjadi RPtra. Namun agar lebih bisa dinikmati oleh masyarakat, Gubernur Jakarta Pramono Anung berniat merevitalisasi dan telah menugaskan Kadis Pertamanan dan Hutan Kota untuk melakukan perbaikan selama 6 bulan. Polanya aja tuh pribadi tuh. Ya Allah. Ya pemirsa, agar dapat berfungsi kembali Gubernur Jakarta Pramono Anung mulai merevitalisasi ruang terbuka hijau RTH dan ruang publik terpadu ramah anak atau RPtra Kalijodo. Lantas apa saja yang akan menjadi poin dalam revitalisasi? Sudah terhubung bersama rekan Jessica Winoto. Jessica, seperti apa situasi di tempat Anda melaporkan saat ini? Ya Fajar dan juga pemirsa, memang saat ini saya sudah berada di RTH dan RPtra Kalijodo, Jakarta Utara, yang mana beberapa waktu yang lalu sempat dikunjungi oleh Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono Anung dan juga Rano Karno, untuk melihat kondisi dari RTH dan RPtra Kalijodo, Jakarta Utara, yang mana diketahui ini adalah merupakan peninggalan dari Gubernur DKI Jakarta yang sebelumnya, yaitu Basuki Cahayapurnama, yang
yang mana sudah diresmikan di tahun 2017 yang lalu. Dan setelah melakukan peninjauan juga, dan kami juga langsung berada di sini untuk melaporkan ke Anda kondisi di RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta Utara ini cukup memprihatinkan, apalagi berada di fasilitas olahraga ekstrim, yaitu di skateboard, lalu juga di trek sepeda BMX, yang mana ini dulunya aktif digunakan oleh komunitas-komunitas olahraga ekstrim seperti komunitas olahraga BMX, skateboard, lalu juga sepatu roda, ataupun sekedar ini dijadikan tempat berkumpul warga setempat. Karena memang Fajar dan juga pemirsa dapat kami sampaikan bahwa di lapangan skateboard dan juga di trek sepeda BMX ini ada aspal yang sudah rusak, yaitu bolong, apalagi di trek sepeda BMX ini sudah jeblos, yang mana di bawahnya itu kosong, dan tentunya ini menjadi bahaya bagi para pengguna trek ini, apalagi bagi yang tidak memperhatikan kondisi aspal yang ada di RTH Kalijodo Jakarta Utara. Dan selain dari trek sepeda BMX dan juga di lapangan skateboard ini, ada pun juga tempat yang cukup memprihatinkan juga, yaitu di toilet, yang mana ini atap atau plafonnya sudah mulai rubuh, yang tentunya ini sudah tidak layak digunakan, dan ada pun juga toilet yang sudah mampet dan ada banyak genangan air. Tentunya ini juga bisa menjadi sarang penyakit ataupun jadi sarang nyamuk yang tentunya ini membahayakan bagi warga-warga setempat. Dan tentunya atas dari kondisi dari RTH dan RPTRA Kalijodo Jakarta Utara ini, Prabono menargetkan untuk melakukan renovasi selama 6 bulan ke depan, dan tentunya ini disambut dengan baik oleh warga setempat karena dulu Ahok sempat menyatakan bahwa di RTH dan RPTRA Kalijodo ini sudah berstandar internasional, dan tentunya komunitas olahraga ekstrim yang dulunya sempat aktif menggunakan di RTH Kalijodo Jakarta Utara ini menunggu bahwa di lapangan skateboard lalu juga di trek BMX ini dapat digunakan kembali seperti semula. Fajar. Ya baik, terima kasih Jessica Winoto bersama juru kamera Tri Julianti melaporkan langsung dari Kalijodo, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya, kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, nama mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Budi Aristiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kemas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktik penjagaan website judol dengan tarif 8 juta per website. Dari praktik ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono dalam kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Tanur digelar hari ini. Jaksa akan membacakan surat dakwaannya terhadap Rudi. Rudi Suparmono merupakan Ketua PN Surabaya ketika perkara Ronald Tanur mulai terdaftar pada Maret 2024. Rudi diduga menjadi penghubung pengacara Ronald Tanur, Lisa Rahmat, dalam menunjuk majelis hakim yang akan menangani perkara kliennya. Rudi juga diduga menentukan komposisi majelis hakim agar menjatuhkan putusan bebas terkait perkara pembunuhan atas terdakwa Ronald Tanur. Kejagung menduga Rudi mendapat 63.000 dolar Singapura atau 750 juta rupiah. Kejagung menggeledah rumah Rudi dan menemukan 21 miliar rupiah. Sidang perdana kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Tanur yang menyeret mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudi Suparmono digelar hari ini. Dan seperti apa situasi jalannya sidang hari ini? Sudah tersambung dengan Galuh Pandu di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta. Ya, Galuh, bagaimana kemudian
suasana ataupun situasi sidang di hari ini dan apa agenda yang dilakukan pada hari ini? Ya, Fajar dan pemirsa, hari ini sidang perdana mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta, dan tadi sudah hadir di ruang sidang sekitar pukul 10.58, sudah masuk ke dalam dan sepertinya sidang akan segera dimulai. Dan Rudi Suparmono sebelumnya didakwa telah menerima suap dalam kasus Ronald Tanur yang berujung pada vonis bebas kasus Ronald Tanur yang melibatkan kematian dari Dini Sera Afrianti. Sebelumnya, Rudi menerima permintaan dari Lisa Rahmat selaku pengacara Ronald Tanur untuk membentuk majelis hakim yang menangani kasus Ronald Tanur. Dan Lisa ini memberikan informasi kepada Rudi atas perintah dari Ibu Ronald Tanur, yaitu Mayriska Wijaya, membentuk majelis hakim yang nantinya menangani kasus Ronald Tanur. Dan dalam majelis hakim tersebut kemudian Rudi menyusun sebagai ketua hakim adalah Erin Tuadamanik, kemudian Mangapul sebagai anggota dan Heru Handoyo juga sebagai anggota. Sebelumnya Lisa bertemu dengan Rudi melalui mantan pejabat Mahkamah Agung yaitu Zarof Richard, yang kemudian mereka membentuk majelis hakim yang sehingga dari putusan tersebut vonis bebas kepada Ronald Tanur pun akhirnya terwujud. Dan kemudian dari kasus tersebut diketahui bahwa ketua dari Pengadilan Negeri Surabaya ini atau Rudi ini kemudian menerima uang suap senilai 770 juta rupiah, yang mana Kejagung juga menemukan hasil penggeledahan lain di rumahnya yaitu sebesar 21 miliar rupiah. Dari kasus ini diduga ada perputaran uang senilai 5 miliar rupiah yang diberikan dari Lisa Rahmat dan Mayriska Wijaya kepada Zarof Richard, dan kemudian dibagi-bagi kepada para ketua hakim dan juga para anggotanya yang menangani kasus Ronald Tanur tersebut. Dan kasus ini masih dalam sidang perdana yang kemudian akan disampaikan atau dibacakan dakwaan kepada mantan ketua Pengadilan Negeri Surabaya itu Rudi Suparmono. Dan dalam sidang ini diketuai oleh Iwan Irawan, kemudian ada hakim anggota yaitu Sri Hartati dan juga Andi. Sementara itu dapat kami sampaikan kembali ke Anda, Fajar. Ya, baik. Terima kasih Galuh Pandu bersama juru kamera Rama Ramadonan. Tentunya kami nantikan informasi selanjutnya terkait dengan jalannya sidang di hari ini. Dan Galuh Pandu dan juga Rama melaporkan langsung dari Pengadilan Negeri Tipikor Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Kejaksaan Agung menyita uang 21 miliar rupiah dari rumah Rudi. Kejaksaan Agung menangkap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono pada awal Januari lalu terkait kasus dugaan suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur. Rudi dijemput tim Kejaksaan Agung dari kediamannya di Palembang, Sumatera Selatan dan diterbangkan ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan. Kejaksaan Agung juga menggeledah 2 kediaman Rudi di kawasan Cempaka Putih, Jakarta Pusat, serta di Kecamatan Ilir Timur, Palembang. Dari penggeledahan, petugas menyita uang tunai sebanyak 21 miliar rupiah dalam pecahan dolar Amerika Serikat dan Singapura serta rupiah. Dalam kasus ini, Rudi diduga menerima suap sebesar 63.000 dolar Singapura. Suap diberikan agar ia memilih majelis hakim yang akan menjatuhkan vonis bebas Ronald Tanur, sesuai permintaan dari pengacara Ronald, Lisa Rahmat. Sebelumnya, Gregorius Ronald Tanur divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada Juli 2024. Dalam kasus penganiayaan kekasihnya, Dini Sera Afrianti, hingga korban meninggal dunia. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah selama 18 hari mengikuti pendidikan di Resimen Armet 1 Setirayuda, 39 siswa SMP bermasalah dikembalikan ke orang tuanya masing-masing. Kelulusan para siswa ini pun diiringi tangis haru orang tua siswa.
mewarnai proses kelulusan gelombang pertama 39 siswa bermasalah yang usai menerima pembinaan di Resimen Armet 1 Stira Yuda Purwakarta, Jawa Barat. Para orang tua dan siswa tak bisa menahan tangis saat kembali bertemu. Sebelum upacara penutupan, 39 siswa ini berbaris di lapangan dan memperlihatkan sejumlah atraksi. Di antaranya kemahiran baris berbaris, serta meneriakan yel-yel ala militer. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri bin Zain menyebut setelah 2 pekan di rumah, para siswa akan kembali dikumpulkan untuk pemeriksaan perilaku. Nah, saat ini sudah hari ini kita pulang dulu ke rumah. Mereka, walau bagaimanapun, mereka itu adalah seorang anak yang harus terus berkaman-kamanan sama keluarganya. Baik, pulang dulu ke rumah. Program 6 bulan ini nanti sistem mekanismenya kita nanti kasih tahu. Nanti 2 minggu kemudian mereka dibawa lagi ke sini untuk refresh lagi untuk controlling selama mereka ada di lingkungan sekolah dan lingkungan rumah. Sementara itu, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyebut usai 39 siswa tersebut kembali ke orang tuanya, nantinya 39 siswa ini masih akan terus mendapatkan pembekalan. Namun hanya 1 minggu sekali atau bahkan 1 bulan sekali selama 6 bulan ke depan. Hal ini dilakukan untuk memantau perilaku para siswa pasca pendidikan di barak militer. Kan sudah 18 hari ya, 18 hari itu kan untuk anak-anak remaja secara psikologi kan pasti kangen sama orang tuanya dan mereka harus kembali ke orang tuanya. Setelah itu nanti selama 6 bulan berarti 5 bulan ke depan ada mentoring. Misalnya nanti saya nggak tahu programnya apakah sebulan 2 kali atau seminggu sekali dikumpulkan. Ya, 2 minggu sekali tetap dikumpulkan, dilakukan pembinaan selama 6 bulan. Jadi tidak dilepas begitu saja. Nah, nanti kan mereka akan terevaluasi perjalanannya, bagaimana kondisi di rumahnya. Deddy juga mengingatkan agar pelajar bisa lebih baik dan tidak lagi mengulangi perbuatan tidak terpuji. Sementara untuk orang tua dan keluarga serta lingkungan agar lebih memperhatikan aktivitas pelajar remaja di masyarakat. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan memberlakukan jam malam pada pelajar di waktu sekolah. Hal ini dilakukan demi mengurangi tindakan yang merusak perilaku pelajar. Perilaku pelajar yang mudah terprovokasi kerap melakukan tindakan kriminal. Menyikapi hal ini, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi akan membuat kebijakan penerapan jam malam bagi pelajar. Nantinya bagi para pelajar tidak boleh berkumpul bersama teman-temannya setelah jam 8 malam. Dari peraturan ini diharapkan para pelajar sudah berada di dalam rumah untuk belajar. Di jam-jam tertentu mungkin saya akan memberlakukan pada hari-hari belajar itu tidak boleh lagi nongkrong di atas jam 8 misalnya. Karena kan mereka harus di rumah. Karena ketika di luar itu godaannya terlalu banyak sehingga hari ini saya juga bersyukur di berbagai tempat mengalami penurunan. Anak-anak mulai bersekolah dengan baik, tawuran mulai menurun, kemudian juga anak-anak sudah senang berjalan kaki. Ini kan sebuah sinyal bahwa seluruh kebijakan akan berjalan manakala dilakukan secara sinergi. Jangka panjang, harapan dari kebijakan ini adalah mengurangi risiko tawuran hingga aktivitas geng motor yang meresahkan. Deddy juga melarang pelajar ke sekolah menggunakan kendaraan motor jika belum memiliki SIM, kecuali sekolahnya tidak bisa dijangkau dengan kendaraan umum. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ratusan RW di Jakarta berstatus siaga tuberkulosis atau TBC. Informasi selengkapnya kami hadirkan untuk Anda usai jeda, tetaplah di Indosiar. Kembali bersama kami di Indosiar. Pemirsa, Polda Metro Jaya menjadwalkan pemanggilan terhadap kader Partai Solidaritas Indonesia Dian Sandi Utama. Pemanggilan terkait laporan tudingan ijazah palsu Jokowi. Kader PSI Dian Sandi Utama tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 10 pagi untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik. Dian sebelumnya dilaporkan karena mengunggah foto ijazah Jokowi melalui akun X miliknya pada 1 April 2025 lalu. Dian dinilai membuat kegaduhan di media sosial.
Ketua DPW PSI NTB ini kemudian dilaporkan salah satu dosen dari Universitas Sumatera Utara berinisial YLH pada 24 April lalu. Dan untuk mengetahui situasi pemeriksaan kader PSI Dian Sandi Utama di Polda Metro Jaya, Esra Ambarita bersama juru kamera Oki Mahendra akan melaporkan informasi terkini. Esra, apakah Dian Sandi Utama masih menjalani pemeriksaan saat ini? Ya, selamat siang Fajar dan juga pemirsa, bahwa sampai sejauh ini masih terus berjalan pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya terhadap terlapor. Dalam hal ini adalah Dian Sandi yang juga merupakan kader PSI. Dan ia tadi tiba di Mapolda sekitar pukul 9.55 atau mendekati pukul 10 pagi. Sebelum menjalani pemeriksaan, tadi ia menyampaikan beberapa hal penting, diantaranya bahwa undangan dari Mapolda ini ataupun dari Polda ini adalah berkaitan dengan undangan klarifikasi berkaitan dengan postingannya beberapa waktu lalu ataupun pada 1 April, yakni ini postingan klaim ijazah asli milik Presiden Republik Indonesia ke-7 yakni Joko Widodo. Jadi dalam hal ini untuk menjelaskan lebih rinci apa yang menjadi motivasi ia mengunggah hal tersebut. Namun ia juga tadi sempat langsung menjawab dalam doorstop. Ia menyampaikan bahwa ini adalah murni atas inisiatif dirinya sendiri. Kemudian ia sedih melihat tudingan-tudingan atas hal ini kepada Presiden ke-7 Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo. Kemudian dalam hal ini ia menyampaikan tidak ada arahan politik atau karena ia memiliki juga background dari kader PSI, dan ia menyampaikan ia akan melawan semua pihak-pihak yang tentunya berhadapan berkaitan dengan tudingan dari ijazah palsu milik Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Nah, dalam hal ini kita ketahui bahwa laporan ini sudah dilayangkan sebenarnya ke Barreskrim Polri pada tanggal 24 April, kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan saksi yakni Dian Sandi sebagai terlapor. Adapun pihak pelapornya ini adalah akademisi yang menjadi sekaligus dosen dari Universitas Sumatera Utara yakni dari berinisial YLH. Dalam keterangannya kepada awak media, YLH sempat menyebut bahwa apa yang diunggah oleh Dian Sandi ini menciptakan kegaduhan di ruang publik dan ini juga tidak memiliki atas izin dari pemiliknya ataupun pemilik ijazah ini untuk mengunggahnya di media sosialnya. Dari atas dasar tersebut ia melaporkan langsung ke Barreskrim dan ini dengan dugaan telah melanggar Undang-Undang ITE yakni pasal 32 nomor 11 tahun 2008. Jadi pemirsa, kita akan tunggu bersama seperti apa hasil pemeriksaan di Mapolda, mengingat masih terus menjalani pemeriksaan hari ini dan tentunya keterangan dari Sandi amat penting untuk kita cermati bersama. Fajar, kembali ke Anda. Ya, baik Esra, tentunya kami nantikan kembali bagaimana kemudian informasi selanjutnya terkait dengan pemeriksaan Dian Sandi Utama di Polda Metro Jaya. Terima kasih banyak atas laporan yang Anda sampaikan dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, ratusan RW di Jakarta berstatus siaga tuberkulosis atau TBC. Gubernur Jakarta Pramono Anung mengungkapkan siap jika Jakarta dijadikan lokasi untuk uji coba vaksin TBC. 274 RW di Jakarta berstatus siaga tuberkulosis atau TBC. Untuk menekan angka penularan kasus TBC di Jakarta yang terbilang sangat tinggi, Dinas Kesehatan DKI Jakarta melakukan pengendalian kasus TBC berbasis komunitas. Masyarakat yang dirasa pernah melakukan kontak erat dengan penderita TBC diminta agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan yang ada di Jakarta. Pasukan putih diluncurkan untuk tracing kasus TBC di Jakarta. Gubernur Jakarta Pramono Anung juga menyatakan Jakarta siap menjadi lokasi uji klinis vaksin TBC jika sudah diputuskan pemerintah pusat. Di Jakarta sedang mengalami kenaikan TBC-nya, tapi belum perlu kemudian ditanggapi berlebihan. Ada. Dan kemarin mereka sudah mulai turun tangan ke lapangan. Boleh dicek terutama di daerah Jakarta Timur, Jakarta Selatan. Ya terserah pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusat kemudian menetapkan Jakarta sebagai salah satu vaksin, ya kita ikut aja. Karena itu kewenangan sepenuhnya pemerintah pusat. Saat ini vaksin TBC bekerja sama dengan Gates Foundation memasuki uji klinis fase 3. Indonesia menjadi salah satu negara yang terlibat dalam pengembangan vaksin tuberkulosis. Perwakilan Gates Foundation juga telah berkunjung ke kantor Badan Pengawas Obat dan Makanan di Jakarta sebagai tindak lanjut kerjasama pengembangan vaksin.
Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pelaksanaan program uji klinis vaksin TBC yang disponsori The Gates Foundation menimbulkan keresahan di publik terkait efek samping dari vaksin. Menteri Kesehatan pun membantah narasi yang menyebut Indonesia dijadikan kelinci percobaan dengan sejumlah efek samping yang menyeramkan. Bukan vaksin Bill Gates. Ini vaksin yang buat adalah perusahaan GlaxoSmithKline yang memang benar-benar ahli dalam membuat vaksin. Nah, itu himbauan saya kepada masyarakat, tolong agar lebih berhati-hati dalam memforward, menangkap, mencerna, kurangi emosi, dan recheck lagi. Untuk media-media formal di sini, para wartawan, ini adalah tugas dari para wartawan untuk menyampaikan yang benar, berita yang terverifikasi itu seperti apa. Sehingga kita bisa memastikan bahwa informasi yang sampai ke publik adalah informasi yang benar sesuai dengan judulnya double check. Sementara provinsi dengan kasus TBC terbanyak dipegang Jawa Barat dengan 234.710 kasus. Di posisi kedua ada Jawa Timur dengan 116.752 kasus. Jawa Tengah menempati posisi ketiga dengan 107.685 kasus. Sumatera Utara di posisi 3 dengan 74.434 kasus. Diikuti oleh Jakarta di posisi kelima dengan 70.387 kasus. Pemirsa, kasus TBC di Indonesia terus meningkat dan berikut data dari Kementerian Kesehatan. Kasus TBC terbanyak dipegang oleh India dengan 2.800.000 kasus, 315.000 meninggal dunia. Indonesia berada di posisi kedua dengan 1,90 juta kasus, 125.000 diantaranya berakhir dengan kematian. Sementara China berada di posisi ketiga dengan 741.000 kasus, 25.000 diantaranya meninggal dunia. Presiden Prabowo Subianto menggelar kunjungan kenegaraan ke Thailand. Dalam kunjungannya, Presiden Prabowo akan memperkuat hubungan bilateral di berbagai bidang perekonomian strategis. Kunjungan kerja Presiden Prabowo ke negeri Gajah Putih kali ini fokus mempererat hubungan bilateral Indonesia dan Thailand di berbagai bidang strategis. Sejumlah agenda penting mulai dari audiensi resmi dengan Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra dilaksanakan delegasi kedua negara. Kunjungan kenegaraan ini diharapkan menjadi tonggak penguatan hubungan strategis dan kerjasama bilateral antara Indonesia dan Thailand di berbagai bidang, di antaranya perdagangan, investasi, hingga sektor keuangan. Meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Thailand. Bapak Presiden Prabowo akan melakukan pertemuan audiensi resmi dengan Raja Thailand Yang Mulia Maha Vajiralongkorn di Ampom Royal Palace. Pertemuan tersebut merupakan bagian dari kunjungan resmi beliau di Thailand. Setelah pertemuan dengan Raja Thailand, beliau akan melakukan perjalanan menuju ke Government House untuk menerima upacara penyambutan resmi oleh Perdana Menteri Thailand, Paetongtarn Shinawatra. Itu akan dilakukan pertemuan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah Thailand. Bapak Presiden akan didampingi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Luar Negeri, dan juga Sekretaris Kabinet, serta Duta Besar RI di Bangkok. Setelah pertemuan bilateral, rencananya akan ada MOU.
Dalam upaya memperkuat peran UMKM dalam ekosistem halal, pemerintah memberikan kemudahan berupa sertifikasi halal secara gratis. Penguatan sektor halal menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah terus mengoptimalkan potensi ekonomi syariah nasional sebagai upaya menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. Salah satu langkah yang dilakukan secara inklusif adalah dengan mendorong investasi di sektor industri halal, memperkuat keuangan syariah, serta memfasilitasi inovasi teknologi dalam ekosistem ekonomi syariah. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa sektor halal menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi nasional. Indonesia juga telah memiliki regulasi khusus terkait produk halal sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam membangun sistem halal nasional yang kuat dan berdaya saing global. Dalam rangka memperkuat peran UMKM dalam ekosistem halal, pemerintah juga memberikan kemudahan berupa sertifikasi halal gratis. Selain itu, pelaku UMKM saat ini hanya harus mengikuti proses sertifikasi yang telah disederhanakan melalui mekanisme deklarasi mandiri dan kewajiban transparansi komposisi produk yang memungkinkan UMKM menyatakan kehalalan produknya secara langsung. Kita ini adalah satu-satunya negara yang mengatur mengenai produk halal di dalam undang-undang. Di mana negara lain adalah yang diatur adalah yang non halal. Jadi tentu pekerjaan bagi badan BPJPH itu menjadi sangat berat karena seluruh produk wajib disertifikasi halal. Nah, tentu pemerintah sudah memberikan keberpihakan kepada UMKM untuk UMKM halalnya gratis. Sektor makanan dan minuman halal diklaim pemerintah telah berkontribusi hampir 40% terhadap keseluruhan aktivitas ekonomi nasional. Untuk itu pemerintah memastikan terus mendorong pengembangan sertifikasi halal agar produk halal nasional juga dapat diakui di negara lain. Pemirsa, jemaah haji tertua asal Indonesia berusia 109 tahun, Nenek Sumbuk telah tiba di Arab Saudi dengan selamat. Nenek asal Kebumen, Jawa Tengah ini berangkat ke Tanah Suci bersama sang anak. Jemaah haji tertua asal Indonesia, Sumbuk Somadikrama atau Nenek Sumbu yang berusia 109 tahun tiba dengan selamat di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi, Minggu pagi waktu setempat. Nenek Sumbu tiba bersama rombongan kloter JKS 33 asal Kabupaten Bekasi. Ia datang ke Arab Saudi untuk menunaikan rukun Islam kelima ditemani sang anak. Nenek Sumbu diketahui telah mendaftar haji sejak tahun 2019. Sebelum berangkat ke Tanah Suci, ia sempat dirujuk ke rumah sakit dan menjalani observasi selama 2 jam. Setelah dinyatakan stabil, Nenek Sumbu pun diperbolehkan bergabung bersama rombongan. Karena kondisinya yang sudah renta, petugas kesehatan akan terus mendampingi dan memantau kondisi kesehatan Nenek Sumbu selama pelaksanaan ibadah haji. Dari Jeddah, Arab Saudi, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, secara bertahap jemaah calon haji mulai bergerak menuju Makkah. Data sementara mencatat sebanyak 30 kloter asal Indonesia telah tiba di Mekah dan angka tersebut akan terus bertambah seiring dengan penambahan jemaah gelombang 2 yang akan terus tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru, sudah ada petugas MCH 2025, rekan Ramdhani Bur di Jeddah, Arab Saudi. Selamat siang waktu Jakarta, Mas Bur. Bagaimana kabarnya di hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat, Mas Fajar. Bagaimana kabarnya, Mas?
Alhamdulillah sehat juga di Jakarta, Mas Bur. Ya, Mas Bur, terkait dengan perkembangan terkini begitu ya dari pergerakan jemaah calon haji asal Indonesia saat ini seperti apa, bisa digambarkan? Oh iya, terima kasih Mas Fajar. Hari ini sebanyak 19 kloter jamaah haji akan tiba di Bandara Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Ini merupakan bagian dari fase pemberangkatan jamaah haji menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji tahun ini. Para jamaah yang tiba hari ini berasal dari 12 embarkasi, berbeda dari seluruh Indonesia. Hal ini menunjukkan penyebaran cukup luas ya, itu mencerminkan semangat kebersamaan dalam ibadah di tahun ini. Nantinya, tiba di Bandara Jeddah, para jamaah akan menjalani proses penerimaan dan pemeriksaan oleh pihak otoritas tempat. Setelah itu, mereka akan melanjutkan perjalanan menuju Mekah untuk memulai rangkaian ibadah haji. Pemerintah Indonesia melalui petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi telah bersiaga menyambut dan mendampingi jamaah di setiap titik kedatangan. Kehadiran mereka memastikan kelancaran proses kedatangan dan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh jamaah haji Indonesia. Demikian, Mas Fajar. Ya, baik. Jadi memang masih terus berdatangan. Sementara jika kita berbicara soal masalah kesehatan sendiri, Mas Bur, ini mengingat perbedaan cuaca. Di sana sebetulnya cuacanya sedang seperti apa? Apakah kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga ini oleh para jemaah yang sudah tiba? Betul. Untuk cuaca sekarang masih di kisaran, untuk di kota Jeddah memang cuacanya masih lebih hangat ketimbang di Madinah atau Makkah yang bisa mencapai 40 derajat di siang hari. Secara general, kesehatan jamaah Indonesia, secara umum kondisi kesehatan jamaah haji Indonesia pada musim haji 2025 ini berada dalam keadaan stabil dan terkendali. Hal ini merupakan hasil dari berbagai langkah preventif dan responsif yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk pemberian vaksinasi wajib meningitis dan polio pada seluruh jamaah reguler sebelum keberangkatan. Sebanyak 211.751 dosis vaksin meningitis telah disiapkan dan didistribusikan untuk memastikan kekebalan jamaah terhadap penyakit menular. Salah satunya MERS-CoV yang sedang marak di Arab Saudi beberapa bulan terakhir ini. Kemenkes juga menerapkan sistem satu data kesehatan yang memungkinkan pemantauan kondisi jamaah secara real time sejak dari embarkasi hingga Tanah Suci. Sistem ini mengampu rekam medis, pemeriksaan hingga intervensi medis jemaah yang terhubung antara petugas di kloter, sektor hingga faktor kesehatan haji Indonesia. Dengan demikian, pengecekan medis atau intervensi medis dapat dilakukan secara cepat dan tepat, terutama bagi jamaah berisiko tinggi. Untuk mendukung layanan kesehatan di Arab Saudi, pemerintah telah mengoperasikan klinik kesehatan haji Indonesia di Mekah dan Madinah. KKH ini berfungsi sebagai tempat perawatan dan rujukan bagi jamaah yang mengalami gangguan kesehatan, baik yang dirujuk dari pos kesehatan kloter, pos kesehatan sektor, maupun pos kesehatan bandara. Tim kesehatan dari Kemenkes juga bersiaga 24 jam untuk memberikan pelayanan medis kepada jamaah haji Indonesia. Demikian, Mas Fajar. Ya, jadi bagaimana kemudian nanti jika jemaah membutuhkan sesuatu, bantuan dari petugas di sana begitu, kemana kemudian mereka harus menghubungi? Apakah memang titik-titiknya cukup banyak untuk bisa didatangi, Mas Bur? Ya, untuk titik sangat banyak di sini, Mas Fajar. Kita di setiap Dakar ada beberapa sektor, di mana di setiap sektor itu ada banyak petugas haji atau petugas PPI yang siap membantu para jamaah, baik itu dari layanan kesehatan, akomodasi, transportasi, konsumsi, dan banyak lainnya. Jadi jangan khawatir bagi para jamaah haji Indonesia, jika Anda membutuhkan layanan kesehatan atau tersesat di sekitar Masjid Nabawi dan sekitarnya, ada jamaah atau ada petugas haji yang standby di sekitaran tersebut. Demikian, Mas Fajar. Baik, tentunya kita doakan dan kita harapkan rangkaian dari ibadah haji ini dapat berjalan dengan lancar dan tentunya petugas juga tetap siap sedia dan juga sehat juga ya Mas Bur ya untuk kemudian mendampingi jemaah di sana. Terima kasih banyak Mas Ramdhani Bur sudah melaporkan langsung dan jaga kesehatan. Tentunya selamat kembali bertugas. Terima kasih. Pemirsa, jemaah memanfaatkan waktu luang dengan beribadah di Masjid Nabawi, Arab Saudi. Namun masih banyak jemaah yang terpisah dari rombongan hingga akhirnya lupa jalan pulang ke penginapan. Petugas haji pun siap membantu jemaah yang tersesat. Ribuan jemaah calon haji Indonesia memanfaatkan waktu luang selama 9 hari di Madinah, Arab Saudi. Masjid Nabawi menjadi titik pusat para jemaah untuk melaksanakan ibadah fardu ataupun amalan sunnah. Banyaknya aktivitas jemaah calon haji Indonesia membuat sejumlah petugas disiagakan di sejumlah titik sekitar Nabawi untuk mengantisipasi kejadian jemaah lupa jalan pulang ke hotel. Nah, ini Pak Syafi'i ini salah satu jamaah yang lupa jalan pulang, di mana dia terpisah dari rombongan. Untungnya Pak Syafi'i itu punya bawa kartu
Jadi saya bisa trekking dan saya mau nganterin Pak Safi ke hotelnya. Yuk. Ini Pak. Pak Syafi'i, jemaah asal Bondowoso, Jawa Timur ini sudah dari pukul 9 pagi hingga 4 sore waktu Arab Saudi berada di kawasan Nabawi. Ia terpisah dari rombongannya dan lupa jalan pulang menuju hotel tempatnya menginap. Beruntung Pak Syafi'i mengalungkan identitas sehingga membuat petugas haji bisa mendeteksi nama hotel. Setelah mencari tahu lokasi hotel Pak Syafi'i, saya pun mengawal dan mengantarkan beliau menuju hotel yang letaknya berada di sektor 4 sekitar 400 meter dari Masjid Nabawi. Setelah melewati arus manusia dan lalu lintas jalan di Madinah, akhirnya saya dan Pak Syafi'i pun sampai di tujuan. Nah, akhirnya kita ketemu nih sama hotelnya Pak Syafi'i. Jamaah untuk selalu mengantongkan identitas. Jadi petugas bisa gampang nyarinya ya Pak. Silakan Pak. Sebuah pengalaman yang tak terlupakan saat melihat senyum Pak Syafi'i berjumpa dengan kelompok jemaahnya. Di Tanah Suci, ibadah bukan hanya soal ritual, namun juga tentang kasih dan kepedulian dengan sesama. Dari kota Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Ya, di tengah padatnya pelaksanaan rangkaian ibadah haji, perhatian terhadap jemaah lanjut usia menjadi prioritas utama. Para petugas haji bekerja tanpa lelah memberikan pelayanan ekstra bagi para jemaah lansia, bahkan hingga memandikan dan menyuapi mereka. Dengan penuh kesabaran dan kasih sayang, para petugas haji, layanan lansia disabilitas dan PKP 2JH melayani jemaah lansia yang sudah tak mampu beraktivitas secara mandiri dan membutuhkan perhatian khusus. Tak hanya membantu saat ibadah, mereka juga turut memandikan atau membersihkan tubuh jemaah lansia agar lebih segar dalam menjalani rangkaian ibadah selama berada di Madinah. Para petugas juga ikut menggantikan pakaian jemaah dan menyuapi makanan yang telah disediakan layanan konsumsi. Layanan ini menjadi bagian dari program Haji Ramah Lansia dan Disabilitas yang digagas Kementerian Agama tahun ini. Tujuannya memastikan seluruh jemaah termasuk yang berkebutuhan khusus dapat menunaikan ibadah dengan nyaman dan aman. Pelayanan yang diberikan kepada jemaah terutama lansia itu jemaah-jemaah lansia yang sekiranya membutuhkan perhatian khusus. Pada umumnya jemaah yang lansianya tidak bersama keluarganya. Itu dimulai dari pagi hari, siang hari, dan malam hari. Seperti memandikan, memberikan makan, serta memberikan bantuan kepada jemaah tersebut ke tempat ibadah. Sebuah potret ketulusan dalam tugas suci. Para petugas haji bukan sekedar bekerja, melainkan juga mengabdi dengan hati. Dari Tanah Suci, mereka membawa pulang bukan sekedar pahala, tetapi juga kasih kemanusiaan yang menyentuh hati. Dari Madinah, Arab Saudi, Gigi Irfan melaporkan. Dan pemirsa, Indosiar akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Kembali bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, sebuah mobil ambulans masuk ke jurang saat membawa pasien yang akan dirujuk ke rumah sakit di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sopir mengaku hilang konsentrasi saat mendengar pasien yang dibawanya tiba-tiba berteriak kesakitan. Sebuah mobil ambulans yang membawa pasien rujukan ke RSUD Palagimata, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara masuk ke jurang. Ambulans masuk jurang yang berada tepat di belakang rumah warga saat melintasi jalan menanjak. Akibatnya, sopir, tenaga medis, dan pasien yang ada dalam ambulans mengalami luka ringan. Menurut sopir, ia kehilangan konsentrasi menyetir saat mendengar pasien kesakitan dan berteriak.
saat mendaki itu tiba-tiba pasiennya itu berteriak di belakang, sehingga si supir ini dia agak menoleh ke belakang sedikit. Tiba-tiba mobilnya itu langsung mengarah ke kanan dan masuk ke jurang kurang lebih dalamnya sekitar 2 meter. Ada korban jiwa, Bang? Korban jiwa tidak ada, hanya kerusakan kendaraan saya sama kondisi WC dari rumah warga ini yang mengalami kerusakan. Sementara itu, bagian kanan mobil ambulans rusak. Ambulans akhirnya berhasil dievakuasi petugas. Dari Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas siang hari ini. Dan kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Kampung Melayu, Jakarta Timur. Selamat siang Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas dari tempat Anda melapor? Ya baik, terima kasih Fajar dan pemirsa. Saat ini saya berada di kawasan Kampung Melayu. Untuk arus lalu lintas di kawasan ini dalam keadaan ramai dan lancar, namun kami juga mendapati kawasan ini merupakan kawasan yang tertinggi pelanggaran lalu lintas, di mana banyak sekali pengendara roda 2 yang melawan arus di kawasan ini, di mana sudah ada rambu lalu lintas untuk tidak putar di sini. Seperti yang Anda saksikan juga di layar kaca, memang banyak sekali pengendara roda 2 yang melawan arus di kawasan ini. Kemudian untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Senen maupun yang akan mengarah ke berbelok kiri ke arah Tebet, saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan sesekali terjadi di antrian traffic light. Dan dari arah Pondok Pinang yang akan mengarah ke arah Cawang siang hari ini dalam keadaan ramai lancar. Dan tentunya pada kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat yang berlalu lalang. Untuk itu kami harapkan Anda untuk selalu mengantisipasi hal ini, mengingat kawasan ini merupakan kawasan terminal penghubung di Jakarta, sehingga banyaknya aktivitas masyarakat juga di kawasan ini. Kemudian kami juga menginformasikan kepada Anda dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan para pengguna jalan. Tentunya kami harapkan Anda untuk dapat tertib dalam berlalu lintas. Hal ini bertujuan untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kemudian untuk menekan tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan juga problem kemacetan di Jakarta ini juga disebabkan dengan sikap pengendara yang tidak tertib dalam berlalu lintas. Dengan hal kecil adalah melawan arus salah satunya. Untuk itu bagi pengguna jalan terutama pengendara roda 2, perhatikan selalu keselamatan dalam berkendara, seperti kelengkapan kendaraan dan juga rambu-rambu yang ada. Hal ini untuk terciptanya lalu lintas yang aman. Kemudian pemirsa, bagi Anda yang akan beraktivitas di luar rumah, kami harapkan Anda untuk selalu membawa surat-surat kendaraan Anda sebagai bukti legalitas kepemilikan kendaraan di jalan raya. Kemudian gunakan selalu helm standar SNI, dan bagi pengendara roda 4 gunakan selalu safety belt. Kami harapkan Anda juga untuk tidak menggunakan handphone saat berkendara. Hal ini mengganggu konsentrasi yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 1500669 ataupun melalui SMS center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Fajar, kembali ke Anda di studio. Silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda atas laporannya langsung dari kawasan Kampung Melayu, Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
Dan pemirsa, informasi tadi mengakhiri Sindo siang hari ini. Anda tentunya bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional, dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fajar yang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.